alamin. Nah, sekarang kita akan belajar tema tema 4 berbagi pekerjaan dan subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang Bapak akan presensi terlebih dahulu. Jadi, Arifia, Jaki, Faisal, aku hadir. Nah, sebelum mulai pembelajaran tema 4 subtema 1 di rumah Indonesia, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Yang kedua yaitu setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan perinci. Dan yang ketiga yaitu setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini siapa yang tahu tumbuhan teh? Weh, di rumah no, tumbuhan teh. Nah, tumbuhan teh seperti ini. Tumbuhan teh. Coba ini. Teh, tumbuhan teh. Apa manfaat tumbuhan teh? Yo. Seger. Nah, ini gambarnya yaitu tumbuhan teh. Nah, tumbuhan teh ini berada di pegunungan ya, dataran tinggi. Oke, ini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu biar paham kamu. Oke. Kali ini coba di sini loh. Manfaat tumbuhan teh, ada yang tahu tidak? Manfaat tumbuhan teh sebagai minuman. Atau obat tidur. Manfaat tanaman tumbuhan teh yaitu bermanfaat untuk diminum dan selain untuk dimakan. Tanaman teh ini juga bermanfaat untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, ada yang tahu di mana tumbuhan teh tumbuh? Di daerah pegunungan. Di mana apa? Tanaman teh tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 meter sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Berarti nonggon dataran tinggi di muncak kabeh dungu. Tanaman teh juga dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Tumbuhan teh juga tumbuh di Pulau Jawa dan Sumatera.
Nah, sekarang pekerjaan apa saja yang terlibat dalam pembuatan minuman teh? Yo. Yang pertama yaitu ada pemetik teh. Terus bari apa meneh? Diperes. Yo diperes pekerjaane pemetik teh. Terus balik Pemetik daun teh, terus pengelola daun teh dan pembungkus daun teh. teh. Peta lagi diskusi kan. Nah, dalam pekerjaan pembuatan teh tadi, pekerja juga disebut dengan tokoh juga loh. Apa kalian tahu? Ada yang tahu tentang tokoh? Aduh, aku gatel. Toko minuman. Loh, toko itu apa? Toko itu Toko itu nganu penjual. toko. Toko dalam Toko cerita. dalam cerita toko itu gak Nah, toko. jangan dhisik. Ada dua jenis tokoh di dalam cerita. Yang pertama yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Sing kesiji Apa? Tokoh apa? toko toko Utama. jajan ada toko pembantu. Nah, kalau tokoh utama yaitu tokoh yang paling banyak diceritakan dalam cerita. Nah, terus yang tokoh pembantu adalah tokoh yang membantu peran utama dalam cerita, tetapi tokoh ini tidak sering muncul. Nanti Oh berarti yang terus. kamu dewe. Nah, selanjutnya tokoh juga memiliki peran atau sifat lainnya, diantaranya yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Ya. Tokoh antagonis yaitu ada yang tahu tokoh antagonis? Jahat. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik. Kayak FTV Indosiar nih lho. Iki gene. LPP tangan poreng, LPP pilih. Nah, selanjutnya tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi. Cara delok sinetron sing mbek senengi sapa iku jenenge tokoh protagonis. Ti sapa? Film apa? Tokoh sing paling disenengi nang film sapa ya? Indosiar. Sapa? Lesti karo Rizky Bilar aku. Wis sapa? Loh, kita delok kartun kok kayak sapa ya? Berita. Aku Wis berita. sapa? Pak, aku berita. Berita. Sabuk. Majalah. Ini gambar nomor 2 ini adalah Saya tahu, satu. Aku tahu. tanaman bakau. Nah, fungsinya untuk apa? Tahu sih, Pak. Nah, mencegah ombak. Bila ada ombak besar bisa dibuat untuk mencegah supaya tidak terjadi Banjir. tidak banjir. Nah, selanjutnya tadi kan tanaman bakau. Nah, kita kan sudah belajar tadi tentang tempat hidup tanaman teh di dataran mana tadi? Dataran tinggi. Nah, ternyata di dataran rendah juga ada tumbuhan teh. Salah satunya yaitu salah satunya. Satunya. Di dataran rendah juga ada tumbuhan juga loh. Salah satunya yaitu tumbuhan Nah, tumbuhan bakau tadi seperti ini gambarnya yang ini. Aduh, nggak boleh. Nah, ini contohnya gambar tanaman bakau. Oke. Nah, biasanya tumbuhan bakau biasa hidup di pesisir pantai. Nah, tumbuhan bakau memiliki manfaat bagi manusia dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Bakau. Salah satunya yaitu dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Nah, fungsinya bakau itu seperti itu tadi. Apa? Lali. Nah, pinter itu apa? Loh, di rumah ngomong apa ya ki fungsine? Fungsine apa mau ya bakau? Nah, kowe lip. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, sekarang Bapak akan membacakan hutan bakau.
Hutan Cerita. bakau itu ada pohon. Hutan bakau atau mangrove didengarkan oleh al menggarap raiso lho, tak menggarap limon tok Iya. lho. Limon tok tergumul ya. Tapi yang ini. Nah, judulnya yaitu hutan bakau mangrove. Mangrove. Apa itu hutan bakau? Hutan bakau sering disebut dengan mangrove. Kata mangrove berasal dari kata mangue bahasa Portugis yang berarti tumbuhan. Tumbuhan banyak tainya. Dengan apa ini? Dengan grove bahasa Inggris yang berarti belukar. Sementara itu dalam literatur lain disebutkan bahwa istilah mangrove berasal dari kata mangi-mangi, bahasa Melayu kuno. Hutan bakau dan atau mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove yaitu memiliki akar yang menyembul ke permukaan. Nah, ciri-cirinya apa? Memiliki akar menyembul ke permukaan. Muka. Penampakan mangrove seperti hamparan semak belukar yang memisahkan daratan, daratan dengan laut. Hutan semak belukar yang memisahkan daratan dengan laut. Hutan bakau memiliki banyak manfaat baik bagi manusia maupun binatang di sekitarnya. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Bapak akan membacakan manfaat hutan bakau. Yo. Apa jak? Ya. Jadi. Beda kok ini. Iya. Man. Mangan mbek orang Bu. Yang pertama, manfaat tumbuhan bakau yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi tadi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Menahan rembesan air laut ke darat. Terus sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat yaitu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang terakhir yaitu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, sekarang kita mengerjakan soal. Ayo berlatih. Nah, silakan dikerjakan. Nanti maju satu-satu. Ayo. Oh, coklat sing ono kacang minggu. Silver. Tak enak kok dulu. Yo digarap iki lho, digarap. Garap iki. Maka bawa. Iku ah. Gue yang jangan aja. Jangan. Iki kudu sapa? Gue naik gue yuk. Garap mak kene. Becal sih, Zak. Becal sih. Ora kene. Jangan. Nah, sekarang dikerjakan. Ayo. Soalnya kerjakan Ecel. Kerjakan buku tulis. Aku mau jepit. Iki garap. Kok mangane garap dhisik kepen mulai tuh ya. Aku kene ya, ora. Aku kudu iku lagi. Yo. Tapi Ya, soal yang pertama, ayo baca. Ya. apa kamu ketahui? Apa yang Apa yang kamu ketahui tentang hutan bakau? batal? Nah, ini tadi ceritanya. Dibaca, dicari di sini. Oh. Oke. Goleki. Ala. Ini dikit ya. Ini mana ini? Ya, goleki ya iku ah. Enggak lah. Ora. Oh. Apa yang kamu ketahui tentang hutan bakau? Ayo kan sedang Maka iku soalnya diwaca digoleki nang kene sing mbek reteni tentang hutan bakau tadi apa. Nah, kalau iki cirine. pantai dari erosi dan api. Nah, iku barang iso. Aku ngerti. Wah, Iki lho ya wes lip. Wes. menyediakan Karena kelestariannya terjaga. itu kakak. Kita tadi kan sudah belajar tentang manfaat tumbuhan teh. Terus apalagi tanaman teh tadi tumbuh di mana? Tanaman teh dataran tinggi. Nah, terus pekerjaan yang ya pengerjaan apa saja yang terlibat dalam pembuatan minuman teh tadi ada apa? Ada apa saja? Pemetik teh, terus nah, terus pengelola daun teh dan pembungkus teh. Nah, contohnya kalau kita
sekarang beli teh kan sudah dalam kemasan ya. Terus kita tadi sudah belajar tentang jenis-jenis toko pada dalam cerita. Tadi ada apa saja? Ada jenis-jenis toko juga pada dalam cerita. Tadi ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, terus tokoh juga memiliki peran sifat dalam cerita, diantaranya yaitu tokoh antagonis dan protagonis. Itu jenenge sebelah dhewe. Antagonis dan protagonis dalam cerita. Tadi tokoh antagonis tadi apa? Iki lho di rumah. Tokoh antagonis tadi apa? Tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik. Dan tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi. Serta kita sudah membahas tentang tumbuhan bakau. Menang. Nah, tumbuhan bakau tadi tumbuh di mana? Di pesisir pantai. Dan dapat melindungi dari erosi dan abrasi. Nah, pembelajaran kita cukupkan untuk hari ini ya. Kita lanjut besok lagi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.